bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli. Sudah tertimbun, ada puluhan ini manusia ini yang tertimbun ini. Jumlah korban tewas akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera terus bertambah. Hingga hari ini, pagi Jumat 28 November 2025, tepatnya pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, total ada 127 orang tercatat meninggal dunia. Korban jiwa terbanyak berasal dari Kabupaten Tapanuli Tengah dengan 34 orang, disusul dengan Aceh sebanyak 30 korban, serta Sumatera Barat dengan total 22 korban meninggal. Sementara itu di wilayah Tapanuli Selatan tercatat 17 korban jiwa dan Tapanuli Utara sebanyak 7 orang meninggal dunia. Di daerah lainnya korban juga ditemukan di Sibolga dengan 8 orang meninggal dunia, Humbang Hasundutan 5 orang, serta masing-masing 1 korban jiwa di Padang Sidempuan dan Nia Selatan. Sedangkan di Papak Barat, 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan, sementara beberapa wilayah masih terisolasi akibat akses jalan yang terputus dan jaringan komunikasi yang terganggu. Nah, ada orang ke laut tadi, Mak. Tadi ada orang di laut orangnya. Ya. Kedai kurung berduka apa? Kedai kurung berduka apa? Lewat. Motor lewat. Nyawa lewat. Kau ni ada. Kedai kurung. Kedai kurung berduka. Macam kali je. Indah. Ya Allah. Innalillahi. Tim DVI Polda Sumatera Barat berhasil mengidentifikasi 20 korban meninggal bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Barat
telah mengidentifikasi 20 dari total 22 jenazah korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat. Proses identifikasi berlangsung sejak Kamis 27 November, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Kasubdit Dokpol Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes Polda Sumbar, Dr. Eka Purnamasari mengatakan bahwa proses identifikasi itu dilakukan di beberapa posko, yakni Rumah Sakit Bayangkara Padang, RSUD Dr. Rashidin Padang, serta posko DVI di wilayah Bukit Tinggi, Padang Pariaman, dan Pasaman Barat pada Jumat 28 November. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Muhammad Iqbal. Baik rekan Iqbal, bisa dijelaskan bagaimana update kondisi banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat saat ini rekan? Oke, baik. Terima kasih rekan Aren. Ya, benar, tim DVI di Polda Sumbar telah mengidentifikasi sebanyak 20 orang dari total 22 jenazah korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Nah, proses identifikasi berlangsung sejak pukul 11 pada hari Kamis 27 November 2025 sejak pukul 10 hingga pukul 11 malam. Nah, Kasubdit Dokpol Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Sumbar, Dr. Eka Purnamasari mengatakan proses identifikasi dilakukan di beberapa posko, yakni Rumah Sakit Bayangkara Padang, RSUD Dr. Rashidin Padang, serta posko DVI di wilayah Bukit Tinggi, Padang Pariaman, dan Pasaman Barat. Nah, total korban meninggal yang masuk ke data DVI sebanyak 22 orang. 20 diantaranya berhasil diidentifikasi. 2 korban lainnya masih dalam proses identifikasi, ujar Eka Purnamasari. Nah, di wilayah Padang, 2 korban yang meninggal di lokasi bencana dan langsung dibawa keluarga teridentifikasi melalui data sekunder. Nah, yaitu Najwa Putri Andira dengan umur 2,5 bulan. Atau 2,5 bulan. Warga perumahan Abi, Kota Koto Tangah, dan Mardalena, 65 tahun, warga Komplek Abi, Koto Tangah. Nah, sementara itu, posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Padang, dari 8 jenazah yang masuk, 6 berhasil diidentifikasi melalui metode sidik jari atas nama Yerna Wilis dengan umur 57 tahun. Padan Selvi Marta Putri dengan umur 20 tahun, yaitu daerahnya Solo. Agung Purnomo 35 tahun, Bukit Tinggi. Reki Saputra 38 tahun, Tanah Datar. Robi Handaryo 41 tahun, Tanah Datar, dan Junimar 52 tahun, Padang Panjang. Nah, sedangkan di posko DVI RSUD Dr. Rashidin, 3 jenazah yang masuk semuanya teridentifikasi melalui cara sekunder dari keluarga, yaitu Roni Saputra dengan umur 42 tahun dengan alamat Lubuk Minturun, Samsul Kamarudin dengan umur 72 tahun, Lubuk Minturun juga. Lubuk Minturun ini berada di Kota Padang, dan Aidil Putra 13 tahun di Lubuk Minturun juga. Lalu selain itu 5 korban luka masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Rashidin. Lebih lanjut, di wilayah Bukit Tinggi, 8 korban meninggal seluruhnya teridentifikasi data sekunder. Mereka dari Jorong Topo, Malalak Timur, dan Kabupaten Agam. Dan sementara itu, 9 warga masih dinyatakan hilang, terdiri dari 4 perempuan dan 5 laki-laki. Para korban hilang didominasi warga Malalak Timur dan Palupuah di Kabupaten Agam. Nah, pada wilayah Padang Pariaman, itu 1 warga bernama Evi Yulia Susanti dengan umur 52 tahun teridentifikasi sebagai korban meninggal melalui data sekunder. Nah, di Pasaman Barat, 1 korban atas nama Rocky Hidayat dengan umur 13 tahun, pelajar asal Ranah Batahan, telah teridentifikasi. Dr. Eka menegaskan bahwa proses identifikasi terus dilakukan secara bertahap hingga saat ini. Nah, kami bekerja maksimal untuk memastikan seluruh korban dapat teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Demikian laporan saya, rekan Arin. Oke baik, terima kasih rekan Iqbal atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Selamat siang Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di Jembatan Gunung Nago, di mana pada pagi hari ini saya menginformasikan jembatan di lokasi ini sudah putus diterjang oleh air sungai Batang Peranji. Melaporkan dan dari batas kota Selengbawa Jembatan Kembar terjadi tanah longsor. Mohon bantuan personil dan mungkin sudah banyak korban yang tertimbun ini. Indah, ya Allah, innalillahi. Meninggal pi. Ya Allah, innalillahi, ya Allah. Penemuan mayat di Lubuk Turun. Nah, ada orang ke laut tadi mah. Tadi ada orang di laut orang ni. Ya. Cuma yang lagi ya.
Nah, ada orang ke laut tadi, Mak. Tadi ada orang pergi laut orang ni. Tolong bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli. Sudah tertimbun, ada puluhan ini manusia ini yang tertimbun ini. Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tolong maju doa itu. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan bahwa ratusan warga terpaksa mengungsi akibat banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat 28 November, ia menyebutkan bahwa total ada 347 warga yang kini berada di posko pengungsian Gor Pandan. Ia merinci jumlah tersebut terdiri dari 89 pria dewasa, 96 wanita dewasa, 109 anak-anak, 43 bayi, dan 10 lanjut usia. Masinton menegaskan bahwa seluruh 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdampak bencana banjir dan juga longsor. Berdasarkan data sementara, tercatat 34 warga meninggal dunia dan 33 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Selain itu, ribuan kepala keluarga disebut masih terisolir dan menunggu proses evakuasi. Masinton menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menyiapkan administrasi surat tanggap darurat dan surat permohonan bantuan kepada Badan Pangan Nasional untuk pemenuhan kebutuhan dapur umum serta posko pengungsian. Ia menambahkan bahwa bencana ini juga menyebabkan pemadaman listrik total di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Tidak hanya itu, jaringan telekomunikasi dan akses internet juga turut mengalami gangguan di dua wilayah tersebut. Masinton menuturkan akses jalan dan jembatan jalur lintas Sumatera menuju Kabupaten Tapanuli Tengah dari arah Tapanuli Utara, Humbang, Hasundutan, maupun Tapanuli Selatan atau Kota Padang Sidempuan terputus akibat longsor. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkap perkembangan terbaru terkait jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ia menyampaikan bahwa hingga Kamis 27 November, tercatat ada 7 warga yang ditemukan meninggal dunia akibat bencana tersebut. Ia juga menyebut masih ada dugaan korban lain di lokasi longsor yang belum ditemukan. BNPB memastikan koordinasi penanganan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan juga tim gabungan di lapangan. Kemudian di wilayah lain di Sumatera Utara, dari data terakhir tepatnya pada Kamis 27 November, korban tewas di Tapanuli Selatan sebanyak 17 orang, di Papak Barat 2 orang, Nia Selatan 1 orang, lalu ada Kota Sibolga 8 orang, dan Kota Padang Sidempuan 1 orang. Lalu berdasarkan data dari BNPB, korban tewas di Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 5 orang. Jika ditotal hingga kemarin Kamis 27 November, total ada 75 orang dilaporkan tewas imbas bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara. Selamat kamu dengan Dia butuh Tanjung. Sudah taruh pengungsian. Baik, untuk sahabat BNI, Anda bisa melihat saat ini tenggelamnya wilayah Sibuluan Noli. Anda bisa melihat saat ini kami bermohon kepada seluruh stockholder yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Anda bisa melihat saat ini mereka mencoba mengevakuasi sendiri. Di sana coba lihat, Anda bisa lihat sendiri saat ini. Itu manusia. Hampir rumah sudah mau tenggelam. Hampir semua rumah sudah mau tenggelam. Jadi mohon bantuan. Tolong bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli.
Sudah tertimbun, ada puluhan ini manusia ini yang tertimbun ini. Ke dekat mata uli, dekat mata uli. Bapak Ibu, tolong, udah puluhan ini tertimbun ini di sini. Situasi di lobi yang terakhir. Omma disipas giring-giring, mobil ini madep, ada mobil, hancur sudah, hancur, aduh sudah, Omma mengungsi di giring-giring, alah, yang mobil, do, oi, geser, alah. Wah, mabida sudah mobil sudah hancur. Oh, udah bebek. Hancur sudah, hancur. Aduh. Wah. Ini. Sejumlah wilayah kabupaten kota di Provinsi Aceh dilanda banjir dan longsor setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut selama beberapa hari terakhir Jumat 28 November. Bencana hidrometeorologi ini tidak hanya merusak permukiman dan fasilitas publik, tetapi juga menimbulkan banyaknya korban jiwa. Berdasarkan data sementara dari BPBD Aceh, tercatat total 30 orang meninggal dunia yang tersebar di 4 kabupaten. Korban terbanyak ditemukan di Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah. Di Aceh Tengah sebanyak 15 orang tewas akibat longsor dan sejumlah warga lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu di Kabupaten Benar Meriah tercatat 11 orang meninggal dunia dan 13 warga masih dalam pencarian. Banjir yang melanda Aceh Utara juga menyebabkan 2 warga meninggal sementara 3 orang belum ditemukan. Selain itu di Aceh Tenggara, 2 warga dilaporkan meninggal dunia akibat bencana tersebut. Menanggapi situasi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari mulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Ia memastikan bahwa penanganan terus dilakukan termasuk penyaluran bantuan logistik dan juga pengerahan helikopter untuk menjangkau lokasi terdampak yang sulit diakses lewat jalur darat. Kamera apa me?
Ini ke rumah cerita apa? Nak rumahnya pada waro, macam rata dulu bro. Nampak ya, kapono rumah ruinang di waro. Ya hitamnya nah, hitamnya betul. Ya apa? Macam rata dulu bro. Kedai kurung berduka apa? Kedai kurung berduka apa? Lewat. Motor lewat. Nyawa lewat. Komen tu. Kedai kurung. Kedai kurung berduka. Macam lari. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.